Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang materi penyusutan yang ada di matematika keuangan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Gina Khairul Sumaira dengan di belakang 089 selaku moderator yang akan membantu acara presentasi kali ini bersama rekan saya. Saya Farhan Musliawan dengan Mahir 004. Saya Diana Syukira Hayu dengan di Mahir 071. Saya Prima Maria Matovani dengan NIM 130. Baik, untuk definisi penyusutan akan dijelaskan oleh saya, dan untuk metode garis lurus dan saldo menurun ganda akan dijelaskan oleh rekan saya Eviana. Untuk metode saldo menurun dengan saldo angka tahun akan dijelaskan oleh teman saya Prima, dan untuk bunga efektif serta unit produksi akan dijelaskan oleh teman saya Farhan. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu tentang latar belakangnya. Setiap perusahaan pasti memiliki aset tetap kan? Nah, tapi aset tetap ini tidak semuanya mengalami penyusutan, karena ada juga yang tidak mengalami penyusutan. Contohnya itu seperti tanah. Nah, untuk yang mengalami penyusutan sendiri itu ada aset tetap, mesin, kendaraan, dan bangunan. Aset tetap ini mengalami penurunan nilai akibat kehalusan fisik dan kehalusan fungsional. Lalu, agar biaya perolehan aset dapat dibebankan secara proporsional selama masa manfaatnya, makanya digunakan metode-metode penyusutannya. Pemilihan metode penyusutan juga sangat mempengaruhi laporan keuangan, strategi pajak, dan pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami metode penyusutan yang ada. Selanjutnya, ini ada rumusan masalah. Di sini kita akan membahas tentang apa saja metode-metode penyusutan yang umum digunakan. Lalu bagaimana untuk menghitung penyusutan dari setiap metode yang ada. Lalu apa implikasi strategis pemilihan metode penyusutan terhadap laporan keuangan perusahaan. Ini tujuan penelitiannya. Lalu ada konsep dasar penyusutan. Jadi penyusutan itu proses alokasi biaya perolehan aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya. Nah, nilai yang disusutkan ini itu nilai selisih antara nilai perolehan dengan nilai sisanya. Tujuannya agar biaya aset tetap dapat ditanggung secara wajar di setiap periode. Selanjutnya, di sini ada simbol-simbol yang digunakan dalam pembahasan aset tetap, pembahasan penyusutan. Yang pertama itu ada C. C itu disimbolkan sebagai harga perolehan. Lalu S-nya nilai sisa atau nilai residu. M-nya masa manfaat atau umur ekonomis dari aset tetap tersebut. W-nya dasar penyusutan. Lalu RK-nya itu biaya penyusutan pada tahun K-nya. BK-nya nilai buku pada akhir tahun K, dan yang terakhir itu ada DK atau akumulasi penyusutan pada akhir tahun K-nya. Baik, selanjutnya sudah masuk ke dalam metode-metode penyusutan yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode garis lurus. Jadi metode garis lurus adalah metode yang mengasumsikan bahwa aset tersebut memiliki nilai manfaat yang sama selama umur manfaatnya. Maka dari itu, biaya penyusutannya dibagi rata dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu RK sama dengan C dikurangi S dibagi N sama dengan W dibagi N. C dikurangi S sama dengan W. C di sini diartikan sebagai nilai perolehan, S di sini sebagai nilai sisa, dan N di sini sebagai nilai manfaat. W di sini berarti nilai dasar dari penyusutan tersebut. Nah, di sini ada akumulasi penyusutan. Nah, rumus dari akumulasi penyusutan adalah DK sama dengan D sama dengan K kali RK. Nah, terus di sini juga ada rumus dari nilai buku. BK sama dengan C dikurangi K kali RK.
Di sini ada soal tentang metode garis lurus. Pada tanggal 1 Mei 2020, warung internet Tara Maju membeli 6 PlayStation 5 seharga 58.200.000 untuk mempelajar usahanya. Umur ekonomis dari peralatan tersebut diperkirakan 4 tahun atau 30 jam, dan nilai sisanya berjumlah 7.500.000. Buatkan tabel penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, kita ketahui bahwa C-nya itu sebesar 58.200.000 dan S-nya itu sebesar 7.500.000. W sama dengan C dikurangi S. 58.200.000 dikurangi 7.500.000. Hasilnya 57.700.000 dan N-nya adalah 6 tahun. Nah, kita langsung aja bagi ya. Jadi tadi udah dapat ya, W-nya itu sebesar 50.700.000 dibagi 5. Hasilnya adalah 10.140.000. Nah, di sini adalah D. D itu apa sih? D itu tarif penyusutan. D itu sama dengan 1 dibagi 5 dikali 100%, hasilnya 20%. Kenapa? Jadi ini adalah tabel penyusutan garis lurus dari soal tersebut. Yang pertama kita ketahui bahwa tahun ke-0 atau saat pembelian aset itu nilai bukunya seharga 58.200.000. Nah, dasar penyusutannya atau W-nya sudah diperoleh seharga 50.700.000 dan penyusutannya sebesar 10.140.000 dan akumulasi penyusutannya sebesar 10.140.000. Nah, dan nilai buku tahun pertama itu berarti 58.200.000 dikurangi 10.140.000. Hasilnya adalah 48.060.000. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode menurun ganda. Apa sih metode menurun ganda itu? Metode menurun ganda itu menggunakan tarif penyusutan 2 kali dari tarif garis lurus. Nah, metode ini tuh mengasumsikan bahwa pengakuan bebannya dilakukan lebih awal. Maka dari itu nilainya penyusutannya lebih tinggi dibanding metode-metode lainnya. Nah, di sini ada rumusnya yaitu D sama dengan 2 kali 1 per N kali 100%. Nah, di sini ada soalnya ya. Sebuah traktor senilai 105 juta di Medan disusunkan selama 4 tahun. Nilai sisa peralatan setelah di akhir masa manfaat diperkirakan adalah 8.164.800. Buatlah tabel penyusutan dengan lengkap jika digunakan metode penyusutan saldo menurun ganda. Nah, kita ketahui bahwa C-nya itu sebesar 105 juta dan N-nya sebesar 5 tahun. Nah, S-nya sebesar 8.164.800. Kita masukin ke rumus yang tadi, D sama dengan 2 kali 1 per 5 kali 100%, hasilnya adalah 40%. Nah, ini adalah tabel penyusutan menurun ganda. Nah, pada tahun ke-0 nilai bukunya seharga 105 juta. Nah, pada tahun pertama tarifnya sudah diketahui tadi 40% ya. Jadi nilai buku dikali tarif hasilnya adalah 42 juta. Nah, akumulasi penyusutannya juga 42 juta. Nilai bukunya adalah 105 dikurangi 42 juta. Hasilnya adalah 63. Itu pun seterusnya. Baik, selanjutnya ada metode saldo menurun yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Prima ini. Selanjutnya metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini, metode penyusutan ini di awal tahun itu sudah ada beban penyusutan yang lebih besar dari beban-beban di tahun-tahun selanjutnya. Ini menginterpretasikan kalau misalkan di tahun-tahun pertama ketika membeli alat itu dipakai lebih bekerja 2 kali lebih keras dibandingkan tahun-tahun nanti selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa rumus yang nanti dipakai untuk metode saldo menurun. Yang pertama itu rumus tarif penyusutan, biaya penyusutan, nilai buku aset pada akhir tahun, nilai akumulasi penyusutan pada akhir tahun.
perolehan 15 juta. Disusutkan dengan menggunakan saldo menurun dengan tarif 25% dan memiliki umur manfaat 4 tahun. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel pengusutan. Di sini diketahui kalau misalkan N-nya atau umur manfaatnya itu 4 tahun, kemudian harga perolehannya itu 15 juta dan tarifnya 25%. Cara untuk menggunakan tabel ini, yang pertama adalah nilai buku dikalikan dengan tarif akan menghasilkan beban penyusutan atau penyusutannya, yang nantinya untuk yang di tahun berikutnya akumulasi penyusutan itu ditambahkan dengan penyusutan. Kemudian akumulasi penyusutan yang di tahun sebelumnya ditambahkan dengan penyusutan di tahun keduanya, yang nantinya nilai buku itu dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, untuk di tahun pertama, mengapa akumulasi penyusutan dan penyusutannya sama? Karena di tahun ketika membeli itu kan belum ada yang namanya penyusutan. Jadi untuk perhitungannya, yang pertama 15 juta dikurangi dengan beban penyusutannya atau dikurangi dengan akumulasi penyusutannya yang akan menghasilkan 11.250.000. Kemudian untuk di tahun kedua, 11.250.000 ini dikurangi dengan akumulasi penyusutannya yang di tahun kedua ini 6.562.500 yang akan menghasilkan 8.437.500. Begitupun seterusnya. Selanjutnya untuk metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun ini menggunakan pembobotan angka tahun untuk menghasilkan beban penyusutan yang menurun setiap tahunnya. Di mana tahun pertama ini memiliki bobot yang besar. Sama seperti kayak metode saldo menurun yang tadi sebelumnya saya jelaskan, kalau misalkan biasanya di tahun pertama itu perusahaan pasti menggunakan alat-alat barunya itu untuk bekerja 2 kali lebih keras seperti itu. Karena kalau misalkan di tahun-tahun selanjutnya alat-alatnya pun kualitasnya pun sudah tidak sebagus ketika pertama kali membeli. Untuk rumus yang dipakai itu salah satunya ada RK sama dengan N dikurang K tambah 1 dibagi S dikali C dikurang S. Untuk contoh kasusnya, pada tanggal 3 Februari 2025, pihak Pelabuhan Swadana membeli sebuah perahu bara seharga 40 juta yang memiliki masa manfaat 3 tahun dengan nilai sisa 10 juta. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitunglah biaya penyusutannya dalam tabel. Nah, di sini saya mengetahui, di sini contoh kasusnya mengapa masa manfaatnya 3 tahun, karena ini merujuk kepada dari website tentang tarif pajak yang memang pada dasarnya ditentukan di Indonesia. Nah, selanjutnya diketahui nih, kalau misalkan harga perolehannya itu 40 juta, kemudian untuk nilai residunya itu 10 juta. Nah, kemudian kita kalau misalkan itu kan perlu yang namanya mencari W atau dasar penyusutannya dengan mengurangi harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, yaitu sebesar 30 juta. Kemudian untuk umur manfaatnya 3 tahun. Kemudian untuk selanjutnya kita mencari RK ataupun beban penyusutannya, yang dimana caranya adalah umur manfaat dikurangi K atau tahun keberapanya, kemudian ditambah 1 dibagi jumlah seluruh masa manfaat dikali dengan dasar penyusutannya. Yang untuk R1-nya ataupun tahun pertamanya justru M-nya atau umur manfaatnya yang dipakai adalah yang 3-nya. Jadi kayak keterbalikannya dari yang ini bukan 1 dikurang 1, tapi nantinya 3 dikurang 1 karena dibalik. Kemudian untuk yang R1-nya 3 dikurang 1 ditambah 1 dibagi 6 dikalikan dengan 30 juta yang akan menghasilkan 15 juta. Itu adalah beban penyusutan untuk tahun pertama. Dan untuk beban penyusutan tahun kedua itu 10 juta dan beban penyusutan untuk tahun ketiga itu 5 juta. Selanjutnya kita ke perhitungan yang di tabelnya. Untuk seperti biasa, di tahun pertama itu belum ada yang namanya biaya penyusutan atau penyusutan dan barangnya karena baru dibeli, sehingga masih nilai bukunya itu 40 juta. Untuk di tahun pertama karena sudah masuk ke dalam
data pemakaian di tahun yang selanjutnya, maka ada penyusutan sesuai tadi sudah kita hitung sebesar 15 juta. Nah, kemudian nilai bukunya dikurangi dengan penyusutannya. 40 juta dikurangi 15 juta. 40 juta dikurangi 15 juta dan menghasilkan 25 juta. Nah, akumulasi penyusutannya masih sama karena memang pada tahun sebelumnya belum ada penyusutan di saat pembelian awal. Kemudian selanjutnya dengan cara yang sama 25 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutannya yang dihasilkan dari 15 juta akumulasi penyusutan di tahun pertama ditambah dengan penyusutan atau beban penyusutan di tahun kedua yang menghasilkan 25 juta sehingga nilai buku di tahun kedua itu 15 juta dan nilai buku di tahun ketiga 10 juta atau ini bisa dibilang nilai residu. Oke, baik. Selanjutnya ada metode unit produksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Dan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode unit produksi. Metode unit produksi adalah penyusutan berdasarkan tingkat penggunaan aset. Misalnya penggunaan per hari per jamnya berapa, seperti jumlah unit yang dihasilkan atau jam pemakaiannya. Rumusnya adalah tarif penyusutan per unit dikurang dasar penyusutan dibagi total estimasi unit produksi dikurang C dikurangi S bagi total unit. Sekarang kita masukin contoh soalnya. Sebuah air conditioner di rumah senilai 680.000 yang dimana itu harga di Medan disurutkan selama 3 tahun atau 28.500 jam produksi. Nilai sisanya adalah diperkirakan 115.000, di mana peralatan tersebut digunakan selama 6.700 jam sepanjang tahun 2022 selama 8.000 jam. Itu pada tahun 2023. Terus selama 8.300 jam itu di tahun 2024, 5.500 jam pada tahun 2025. Sekarang tugas kita adalah membuat tabel lengkap untuk penggunaan metode produksi. Di sini diketahui C-nya adalah 6.685.000, N-nya 28.500 jam, S-nya 115.000, dan sudah diketahui bahwa tarifnya adalah 20 per jam. Sekarang kita memasuki tabelnya. Untuk harga awalnya itu pada tahun ke-0 masih 685.000. Sekarang kita memasuki kepada tahun ke-1 dan diketahui 685.000 itu adalah nilai buku dikurangi 294.000, hasilnya adalah 391.000. Untuk tahun ketiganya 685.000 dikurangi 460.000, hasilnya adalah 225.000. Begitupun seterusnya. Dan di sini sebagai tambahan saja bahwa dalam penyusutan itu ada juga metode bunga efektif. Metode bunga efektif adalah penyusutannya ringan di awal-awal, tetapi meningkat pada tahun ke tahun. Untuk rumusnya adalah BK itu adalah nilai buku pada akhir tahun K sama dengan S ditambah C kurangi S kali 1 tambah I pangkat min per K. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas 5 metode penyusutan dalam akuntansi keuangan. Selanjutnya ini kesimpulannya, teman-teman. Nah, jadi penyusutan itu proses untuk mengalokasikan biaya aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya, dan setiap metode penyusutan itu memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemilihan metode penyusutan harus disesuaikan dengan karakter asetnya agar informasi yang dihasilkan lebih akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Baik, sekian presentasi penyusutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.